Segera mulai ya ibadah keluarga pada hari Rabu 27 April malam hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada malam ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, saya Penatua Debbie Roring Poyo atas nama Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda, teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta di minggu kedua sesudah Paskah. Pemberita firman pada malam hari ini, Ibu Pendeta Margareta Manalungeva. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Tubuh manusia terdiri dari beberapa anggota tubuh. Seperti wajah, tangan, kaki, perut, dan anggota tubuh lainnya. Masing-masing anggota tidak dapat menonjolkan dirinya sendiri. Bayangkan, apabila ada anggota tubuh yang menganggap diri paling penting, maka akan hancurlah tubuh tersebut karena tidak ada kerjasama di antaranya. Begitu pula dengan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Perselisihan di antara anggota tubuh Kristus dengan menonjolkan diri sendiri justru akan menciptakan anggota tubuh tidak saling berfungsi dengan baik. Di dalam tubuh Kristus ada rupa-rupa karunia roh. Sebagai orang Kristen, sudahkah kita memakai karunia-karunia roh yang berbeda-beda ini untuk membangun tubuh Kristus, sehingga kita dapat saling melayani dengan penuh kasih? Marilah kita renungkan jawabannya, serta menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah kepada Allah. Jemaat, jika memungkinkan, mari kita berdiri. Mari umat Tuhan kita datang ke hadirat-Nya dengan nyanyian syukur. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam Anak-Nya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaan-Nya. Haleluya, 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 haleluya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon akan kasih serta karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. seperti minyak yang baik di atas kepala, Meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Sinar maha mulia lahir dari Allah Bapa, buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah yang kudus, Bapa yang penuh pengasihan, yang oleh kasih karunia-Mu saja menghimpun kami sebagai GPB Jemaat Nazaret di dalam ibadah keluarga kami. Dan kami umat-Mu saat ini ya Bapa di surga mendambakan firman Tuhan yang kami percaya akan mengarahkan dan membimbing hidup kami untuk senantiasa dekat dengan Tuhan dan hidup yang menjadi berkat. Oleh sebab itu berkatilah kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga hati, pikiran, dan pendengaran kami benar-benar mendengar firman-Mu, menyimpannya di dalam hati kami, dan seterusnya kami menghidupi firman itu di dalam sikap, perilaku, dan tutur kata kami.
Berfirmanlah Kristus, kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Jika memungkinkan, Bapak Ibu dipersilakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab dari 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-31. 1 Korintus 12 ayat 27 hingga 31 yang menyatakan kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka akan mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sering dengar tentang surat 1 Korintus atau 2 Korintus. Dan kita juga sering mendengar tentang kota Korintus. Tetapi coba mari kita lihat apa sih kota Korintus itu. Mungkin teman-teman dari multimedia boleh men-share-nya. Ya, kota Korintus adalah kota yang terletak di Tanah Genting Korintus, kira-kira 50 mil dari sebelah barat Athena, Yunani. Kota ini terkenal sebagai pusat perdagangan yang kaya dan kota kosmopolitan, Bapak Ibu, yang didiami beragam suku bangsa. Kota yang mempunyai banyak kuil penyembahan berhala. Yang kita lihat di gambar ini adalah peninggalan dari kuil untuk dewa Apollo ya. Tapi ada banyak kuil yang terdapat di kota Korintus yang juga dibangun di atas bukit, ada di latar belakang itu Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, yang didirikan di puncak-puncak Akropolis, yaitu bagian kota di atas bukit yang ada di latar belakang. Dan kebanyakan kuil yang dibangun didominasi oleh kuil untuk Afrodit, Dewi Cinta. Jadi ini kota yang luar biasa Bapak Ibu di zaman Rasul Paulus. Ya, selanjutnya kita melihat juga jemaat Korintus. Jemaat Korintus sama seperti kotanya, terdiri dari berbagai suku bangsa. Suku bangsa yang ada itu kemungkinan besar selain suku-suku bangsa Yunani sendiri, ada juga orang Suriah, Spanyol, Italia, dari Asia, Mesir, dan orang Yahudi. Jadi kita bisa
bayangkan jemaat ini sama dengan orang-orang yang berada dalam kota Korintus dari berbagai bangsa. Dan tentunya juga dengan tingkatan sosial yang berbeda. Nah, di dalam jemaat itu sebagian besar orang yang bertobat berasal dari latar belakang penyembah berhala yang permisif, ya masih terbuka dan membolehkan apa saja dengan kebiasaan-kebiasaan lama, dengan agama yang lama, dengan budaya yang lama. Nah, sehingga kita melihat bagaimana Rasul Paulus menegur mereka di 1 Korintus pasal 5, pasal 4 itu ya, soal perkawinan, percabulan, dan juga mereka dipengaruhi oleh kepercayaan Gnostik. Jadi dengan keadaan ini kita bisa membayangkan bahwa hal ini membuat dan menimbulkan berbagai macam permasalahan di dalam jemaat dengan latar belakang yang demikian. Untuk mencegah perselisihan dan perpecahan di dalam jemaat, di dalam korespondensi mereka dengan Rasul Paulus, kita tahu dari awal dari ayat 1 dan seterusnya mereka menanyakan berbagai hal. Rasul Paulus mencoba mengarahkan jemaat ini, dan yang menjadi teks kita pada malam hari ini, kita melihat bagaimana Rasul Paulus di ayat 27 menyebutkan tubuh Kristus. Dan boleh di-share. Ya, tubuh Kristus. Dari gambar itu kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus memakai metafora tubuh manusia untuk menunjukkan gereja. Di 1 Korintus 12 ayat 12 Rasul Paulus mengatakan karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Di dalam tubuh yang dihiaskan sebagai gereja, itu Rasul Paulus menunjukkan ada banyak anggota-anggota. Dia memakai tubuh manusia sebagai kiasan anggota-anggota atau organ tubuh. Seterusnya di ayat 14 sampai 26 dia menunjukkan gereja adalah tubuh Kristus. Jadi kalau dia bicara dari ayat 14, 12 sampai 26 itu dia bicara tentang bagaimana tubuh manusia. Sekarang dia bicara di ayat 27 bagaimana gereja itu adalah tubuh Kristus. Bahkan di ayat 20 dia katakan di mana tubuh ini menjadi bagian dengan kepala yakni Yesus Kristus, barulah tubuh itu dapat saling melayani dan bersaksi bagi Tuhan. Artinya di dalam gereja itu ada banyak bagian dan beraneka ragam. Jadi kita datang dari anggota-anggota gereja itu datang dari berbagai suku bangsa, dari berbagai etnis, dari berbagai tingkatan sosial, dan juga kita beragam dalam berbagai karunia. Namun di dalamnya dikatakan ada satu jalinan kesatuan yang hakiki, yaitu dalam Kristus, dalam kasih Kristus. Terus begitu dia katakan kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi Bapak Ibu, tubuh Kristus ini harus dimengerti dalam alur pikiran Paulus. Memang di dalam kehidupan saat itu banyak juga filsafat Yunani memakai
soal tubuh ini. Tapi kalau kita bicara dalam alur pikiran Paulus, maka kita harus tahu bahwa sebagai orang Yahudi, tentu Paulus berbicara selalu dikaitkan dengan alam berpikir penulis Perjanjian Lama, di mana Paulus amat menguasai sebagai seorang yang studi, yang menguasai Perjanjian Lama. Dia sangat menguasainya, oleh sebab itu dia mencoba membawa soal tubuh ini dari sudut pandang pemikiran para penulis Perjanjian Lama. Karena kita tahu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, dia mau menghubungkan antara roh dan tubuh. Jadi di dalam kitab Kejadian pasal 2 itu ayat 7 dikatakan bahwa manusia itu adalah tubuh yang bernafas atau tubuh yang hidup, yang selalu bergantung pada Allah sebagai yang menciptakan manusia, yang menghembuskan nafasnya. Itu kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Hanya Allah yang memberikan hidup itu. Jadi tubuh itu hidup gitu ya. Tubuh manusia hidup itu hidup karena Allah sebagai roh yang menciptakan dan memberikan nafas hidup. Nah, menariknya Bapak Ibu, kata tubuh itu juga kata lain untuk tubuh itu juga adalah organ. Satu kata benda biologis ya. Yaitu organ tubuh atau alat, satu alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh manusia. Jadi organ ini yang diambil menjadi kata organisasi, yaitu mengatur pengaturan tubuh. Kembali dengan alur pemikiran istilah tubuh ini, maka kita bisa paham apa yang dikatakan Rasul Paulus di ayat 12. Jadi bagi Paulus tubuh itu adalah sistem yang hidup, satu organisme ya, yaitu satu yang satu yang hidup. Jadi bukan satu organisasi biasa, tetapi satu yang hidup. Sistem tubuh itu adalah tubuh yang hidup. Jadi suatu organisme, yaitu satu susunan yang bersistem dari berbagai bagian tubuh hidup untuk satu tujuan tertentu. Dengan latar belakang ini kita bisa memahami ada gagasan kalau itu tubuh berarti dia selalu membangun dalam pengertian mekanis dan bertumbuh dalam pengertian organis. Jadi tubuh yang hidup itu tidak stuck, dia selalu bertumbuh, berubah. Jadi yang direlevansikan di dalam pemahaman bahwa oleh Rasul Paulus bahwa sebagai tubuh Kristus, gereja adalah pluralitas sel-sel yang hidup. Sel-sel yang hidup dan semua bagian di dalam tubuh Kristus itu hidup dan penting, gitu ya. Jadi di dalam organ tubuh kita tahu semua bagian itu penting dan hidup. Jadi bukan hanya mata, telinga, tapi jantung, paru, dan lain sebagainya itu penting. Nah, dan hidup. Karena itu dia masih terus bertumbuh melebihi keadaannya semula maupun keadaan yang sekarang. Dalam artian Bapak Ibu, gereja atau jemaat sebagai tubuh Kristus adalah organisme yang paling luar biasa bagi dunia, di mana Tuhan mempersatukan dalam keragaman yang luar biasa dari tiap anggotanya,
sebagai satu kombinasi yang luar biasa yang kita terima sebagai anugerah. Jadi ini gereja itu luar biasa Bapak Ibu di dalam konsep Rasul Paulus. Jadi bagaimana orang-orang di dalamnya itu dari berbagai keragaman dipersatukan sebagai satu kombinasi yang luar biasa, beragam tapi disatukan, atau dari kepelbagaian disatukan, kan? Dan itu anugerah. Nah, di mana di dalam persekutuan gereja itu semua orang itu penting, semua bagian itu penting, dan semua dibutuhkan dalam satu tubuh. Untuk apa? Untuk dapat berfungsi, untuk dapat bekerja sama, supaya dapat mengekspresikan dan mewujudkan karya Kristus di dunia ini dengan pemberian karunia roh yang sama. Jadi luar biasa Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, pengertian tubuh Kristus ini. Jadi oleh sebab itu gereja itu bukan hanya sebagai satu organisasi yang diolah sedemikian rupa dari beberapa orang gitu, ada dari kelompok orang, tapi satu persekutuan atau satu kumpulan di mana semua itu dari keberagaman dipersatukan, terus dipakai untuk dapat mencerminkan atau mengekspresikan karya Kristus di dalam dunia. Jadi, setelah Yesus mati, maka dia perlu orang-orang yang dapat melanjutkan semua karyanya. Itulah gereja, tubuh Kristus. Dilanjutkan dengan apa? Dengan diberikan karunia rohani. Karunia rohani. Nah, kita lihat di sini karunia rohani. Ini kata lain yang penting dari 1 Korintus 12 ini, yaitu karunia roh. Yang kita tahu Rasul Paulus jelaskan di ayat 1 sebagai pemberian Tuhan. Pemberian yang dimaksudkan untuk memperlengkapi orang-orang kudus agar dapat bekerja sama untuk pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan dan pengembangan tubuh Kristus. Jadi kita ingat bagaimana tubuh itu hidup ya. Jadi dia terus bertumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu Paulus berkata di dalam ayatnya, menulis di ayat 28, dia katakan begini, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus, bagaimana karunia-karunia di dalam jemaat Kristus itu diberikan dan ditetapkan oleh Allah sendiri, dan semua anggota mendapat perannya masing-masing dalam pekerjaan Tuhan. Setiap anggota berhak dan wajib menggunakan karunia-Nya untuk kebaikan seluruh jemaat Tuhan, dan Allah memberikan bermacam-macam karunia menurut keperluannya masing-masing. Kita melihat jenis-jenis karunia itu dari ayat 7 hingga ayat 11 ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus. Apa saja? Tadi digambar. Maaf, boleh balik. Tadi masih karunia rohani. Nah, kita lihat di situ bahwa ada berbagai macam karunia yang diberikan. Ada untuk menyembuhkan, ada untuk mengajar,
ada untuk mempunyai pengetahuan, ada yang untuk memberi, ada yang untuk menunjukkan belas kasihan atau membagi pengetahuan, gitu ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, semua orang diberikan karunia rohani. Nah, masalahnya Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, di dalam gereja atau di dalam jemaat, kerap ada pemikiran yang keliru. Mungkin kita bisa kenakan juga itu pada diri kita sendiri ya. Pemikiran keliru yang pertama adalah perasaan tidak berguna atau tidak berarti. Jadi Bapak Ibu seringkali karena kita merasa bahwa kita tidak memiliki kemampuan apapun, merasa tidak punya karunia apapun, apalagi kalau kita bandingkan dengan orang lain ya di dalam gereja tersebut ya. Kalau kita pakai bahasa tubuh manusia begini, mungkin telinga dia bisa berkata, karena saya tidak bisa melihat seperti mata, saya bukan bagian di dalam tubuh. Nah, dalam hal ini kita melihat bagaimana terlihat bahwa telinga itu menipu dirinya sendiri, bahwa dia adalah bagian dari tubuh yang berguna dan bisa bermanfaat. Nah, begitu pula dalam gereja, Bapak Ibu, atau dalam jemaat, jika ada yang diminta untuk terlibat dalam pekerjaan pelayanan gereja, dan kebetulan sebagai GPIB kita punya gawean besar, Bapak Ibu, contohnya nih, untuk pemilihan majelis jemaat dalam periode 2022-2027 ini, nah itu kerap kali pemilihan majelis itu menjadi problem tersendiri karena ada banyak penolakan. Mungkin seperti ini, aduh gimana mau jadi majelis ya, orang saya nggak bisa khotbah gitu kan, bagaimana ya jadi majelis ya, orang saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa mengajar, saya nggak bisa mimpin rapat dan lain-lain. Mengapa ini terjadi, pemikiran-pemikiran ini? Mungkin karena kita memiliki gagasan atau pikiran yang keliru tentang pekerjaan pelayanan gereja, Bapak Ibu. Bahwa di dalam gereja itu adalah berkumpulnya orang-orang dalam pertemuan besar di mana ada orang yang berkhotbah, ada orang yang memimpin, ada orang yang mengupas kitab suci, dan orang yang memimpin, orang-orang yang memimpin pertemuan-pertemuan itu mempunyai atau memiliki karunia-karunia tertentu. Lalu kita merasa, aku nggak mampu lah seperti itu. Gak mungkin lah aku seperti itu, ngomong aja susah gitu kan, atau apalagi mau berkhotbah dan lain sebagainya. Nah ini pemikiran yang keliru Bapak Ibu Saudara, karena pekerjaan gereja itu bukan hanya itu. Kita melihat seperti itu berarti kita membuat gereja hanya sebatas hal-hal demikian. Padahal kita tahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa Yesus sendiri juga mengatakan bahwa ia datang ke dunia ini untuk menyembuhkan orang yang patah hati, membebaskan orang dari belenggu yang jahat, memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang tertawan. Banyak gitu kan, banyak pekerjaan di dalam gereja gitu kan. Tapi hal ini yang membuat kita menolak gitu untuk terlibat
ada alasan-alasan yang bisa diterima, tapi ya ada juga alasan-alasan seperti tadi yang saya ungkapkan. Nah, padahal kita tahu seperti tadi saya katakan, di dalam gereja ada banyak pekerjaan-pekerjaan. Ada banyak bagian-bagian yang bisa dilakukan oleh banyak orang dengan karunia-karunia rohani yang kita miliki. Nah, itu harus digunakan Bapak Ibu karena Rasul Paulus katakan bahwa semua orang diberikan karunia roh itu. Entah 1, entah 2, entah 3, entah 10 itu bukan persoalan sebenarnya. Tapi esensinya adalah bagaimana dipakai dan mengenali karunia itu dipakai, dioptimalkan dan dapat berguna untuk pembangunan dan pengembangan tubuh Kristus. Kalau nyalain Bluetooth nggak masuk ya, handset Pak. Jadi ada banyak karunia-karunia yang saudara dan saya miliki yang harus digunakan untuk bisa saling melengkapi dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu yang dia katakan di dalam ayatnya yang ke-18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ya, jadi Allah atau Tuhan sendiri sebagai kepala mengatakan bahwa tiap-tiap anggota atau organ tubuh itu untuk melakukan memanfaatkan karunia-karunia itu. Jadi Bapak Ibu yang saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ayo kita manfaatkan karunia-karunia, jauhkan pemikiran-pemikiran yang keliru tadi. Nah, hal yang kedua yang sering terjadi juga adalah yang sedikit keliru adalah ketika kita tidak membutuhkan bagian lain atau tubuh lain atau anggota lain dan kita merasa bahwa saya dapat melakukan semua hal sendiri. Pelayanan itu sendiri. Padahal tidak demikian cara kerja tubuh. Artinya di dalam tubuh Kristus kita semua saling membutuhkan. Itu yang dikatakan di dalam ayat 22 hingga ayat 24a, Bapak Ibu. Bahkan yang paling lemah justru harus kita berikan kehormatan atau apresiasi terbesar. Jadi misalnya di dalam gereja itu seringkali poster atau pegawai gereja, pegawai kantor atau satpam itu seringkali kita tidak anggap gitu. Padahal tanpa mereka kan pelayanan gereja tidak berlangsung dengan baik, Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus. Istilahnya kalau seandainya jari kaki kita ya, ini menyangkut dengan tubuh. Kalau jari kaki kita itu entah terpotong atau sakit gitu kan, kita nggak bisa menapak dengan baik gitu kan, walaupun jari kaki itu kecil gitu, jari kaki itu kecil, kita akan mudah goyah atau tidak seimbang. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus katakan semua orang bisa berpartisipasi dan berkontribusi di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi nggak ada orang yang bisa melakukan semua pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan dalam gereja atau dalam jemaat. Oleh sebab itu Paulus berkata dalam ayat yang ke-28 tadi, saya mengulang kembali Bapak Ibu, dia katakan bahwa dan Allah telah menetapkan. Jadi tidak ada orang yang memiliki semua karunia itu dan tidak ada orang yang bisa melakukan semua pekerjaan. Dan juga tidak ada orang yang tidak berguna dalam pekerjaan ini di hadapan Tuhan. Karena Allah sudah menetapkan dan memberikan tiap-tiap orang karunia-karunia rohani. Jadi semua pekerjaan di dalam gereja itu menunjukkan bahwa tiap anggota itu saling membutuhkan. Sehingga dengan berbagai karunia dapat berfungsi dalam penggunaannya, bersinergi dalam pekerjaan
dan membuat gereja itu dapat menunjukkan fungsinya sebagai mana yang Tuhan Yesus Kristus inginkan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mendaftarkan karunia-karunia itu menurut kepentingannya dalam jemaat Tuhan yang kita lihat dari ayat 28 ini, Bapak Ibu. Dia menyebutkan ada rasul. Mungkin saya minta tolong tim multimedia. Jadi Rasul Paulus mau menunjukkan kepada kita di ayat 28 sampai 31 beberapa fungsi khusus dalam jemaat yang tidak sama dengan pemilik sebagai dalam kepemilikan sebagai jabatan ya Bapak Ibu. Tapi Rasul Paulus mau berbicara tentang pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu ketika orang dikuatkan oleh Roh Kudus, dan dia mendaftarkan yang pertama dia sebut rasul, jabatan bukan jabatan rasul dalam pengertian jabatan, tapi dalam pengertian rasul sebagai apostoles, yaitu orang yang diutus guna melanjutkan pekerjaan Tuhan. Jadi para rasul itu adalah orang yang diutus secara khusus guna melanjutkan pekerjaan Tuhan. Dan jabatan rasul adalah jabatan yang pertama dan tertinggi di dalam jemaat Kristus Yesus. Yang kedua, dia menyebutkan nabi. Nabi adalah jabatan dalam jemaat. Ya kita tahu nabi dalam perjanjian lama dan di jemaat mula-mula itu juga masih ada para nabi itu, dan nabi dalam jemaat mula-mula itu diberikan kepada orang-orang yang menerima penyertaan baru melalui nubuatnya untuk membangkitkan harapan dan spirit bagi jemaat dalam menghadapi tantangan-tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam persekutuan itu sendiri. Yang ketiga, dia menyebutkan tentang pengajar. Pengajar ini adalah orang-orang yang mengajar dan menerangkan kebenaran tentang keselamatan. Jadi pekerjaan pengajar itu berkaitan dengan pekerjaan gembala jemaat. Efesus pasal 4 ayat 11 dan 1 Timotius 5 ayat 17. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa mengajar itu adalah ciri khas, sebagian besar ciri khas dari pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus selalu mengajar di Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7, ke di Lukas pasal 4 ayat 5 gitu. Selanjutnya para rasul itu juga dikenal karena mengajar. Ya, Petrus, Paulus itu ya. Di dalam Kisah pasal 5 ayat 21 sampai 28 itu. Dimanapun dalam kesempatan apapun mereka selalu mengajar. Nah, kepada mereka semua Allah memberikan karunia menurut kepentingan bagi pekerjaan pelayanannya. Jadi di dalamnya selain para rasul, nabi, dan pengajar, ada juga orang yang menerima bagian untuk mengadakan mujizat, orang yang menerima bagian karunia untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, Tuhan membagi-bagikan karunia yang berbeda-beda itu kepada tiap-tiap orang, supaya tiap-tiap orang sebagai anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu, dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Jadi Paulus menggambarkan karunia tersebut sebagaimana fungsi anggota tubuh. Tangan, kaki, mata, dan anggota tubuh lain itu sama penting, bahkan organ-organ tubuh yang ada di dalam itu semua sama penting. Mungkin memang ada yang kecil seperti tadi saya katakan jari kaki, atau juga mungkin jari tangan gitu kan. Tapi semua itu
berfungsi. Tanpa itu tubuh tidak dapat melakukan berbagai hal gitu. Tapi di atasnya kepala, badan ini kaitan dengan kepala yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu dia melanjutkan di dalam ayat yang ke 29 sampai 31. Dia mau menyatakan jangan ada seorang pun yang menyangka dirinya tidak diperlukan atau tidak berguna dalam jemaat. Nah, ini pesan bagi kita Bapak Ibu. Di dalam kaitan kita untuk terlibat secara khusus untuk pemilihan majelis jemaat periode 2022 dan 2027 atau keterlibatan di dalam berbagai pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam gereja. Jadi tidak ada orang yang merasa bahwa dirinya tidak diperlukan atau tidak berguna dalam jemaat karena Allah sendiri yang telah menempatkan kita di dalam jemaat Nazaret yang menentukan karunia-Nya masing-masing. Gitu ya. Jadi kita ini diberikan karunia-karunia roh itu untuk dapat melakukan fungsi dan tugasnya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai kita mengelak dan seharusnya karunia roh itu bermanfaat, akhirnya tidak ada manfaatnya gitu kan. Atau bisa jadi juga ada orang yang tidak mengenali karunia roh yang ada padanya gitu. Dan ada orang lain bisa membantu dia mengenali karunia roh itu. Ya, sebagai contoh mungkin saudara diberikan karunia yang punya belas kasihan gitu kan. Ramah kepada orang lain dan selalu kalau orang di gereja kalau berjumpa dengan orang itu senang sekali Bapak Ibu sudah datang ke gereja, ada dalam ibadah, nanti kita ketemu lagi ya kapan-kapan, hari Rabu, hari Minggu datang lagi ya, itu karunia keramahan gitu ya. Jadi tanpa saudara sadari, saudara punya karunia yang diberikan. Jadi ketika Allah memberikan berarti dia punya tujuan dan maksud dari karunia yang diberikan kepada saudara untuk membangun diri sendiri, membangun tubuh Kristus dan mengembangkan pekerjaan dan pelayanan di dalam gereja. Nah, hal selanjutnya seseorang menyangka tidak merasa cukup atau tempat dia menjadi anggota. Ya, untuk itu diharapkan agar setiap anggota itu berusaha memperoleh karunia-karunia yang utama, kata Rasul Paulus. Maksud kalimat ini adalah harus ada respon dari setiap anggota jemaat untuk menciptakan sesuatu yang terbaik seperti apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan atau anggota itu inginkan. Jadi dengan demikian persekutuan sebagai tubuh Kristus dapat bertumbuh dan berkembang terus ke arah Tuhan dan bagi hormat dan kemuliaan namanya dan tentunya menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, saya mengakhiri khotbah ini dengan sebentar kita tolong gunakanlah karunia rohanimu untuk memberi pelayanan bagi sesama. Masing-masing dari kita harus mengenali karunia rohani kita dan bagaimana kita dapat menggunakannya dalam pekerjaan gereja ini penting. Gereja bergantung pada karunia-karunia rohani dari setiap anggota, sama seperti setiap anggota bergantung pada Roh Kudus untuk menggunakan karunia-karunia dalam pekerjaan penginjilan
dan bersaksi. Karena itu kita harus dengan murah hati menggunakan karunia kita untuk membangun tubuh Kristus. Amin. Ibu Bapak, Dalam maaf roh mungkin ada gangguan Yesus sinyal ya. Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Apa Bapak Ibu mendengar suara saya? Dengar, Bu. Ya. Mungkin di dalam doa syafaat ini di sini hujan lebat jadi agak internetnya agak tidak stabil deh Bapak Ibu. Adakah permintaan doa secara khusus selain yang dikirim dari gereja dalam doa syafaat ini? Bu Pendeta, Ya. ini dengan Ciati. Minta Ya. tolong doakan Ibu Kalangi Pandey sedang kritis di Rumah Sakit Columbia Asia. Kalangi Pandey. Ya. Rumah Sakit Columbia ya? Ya. Iya, Bu. Oke. Ya. Ada lagi? Ya, sama-sama, Ceti. Untuk keamanan di Papua lebih kondusif. Ya. Gimana? Keadaan di Papua lebih Kondusif. Mohon maaf, tadi dari mana ya, Bapak? Maaf. Ibu Nona. Luis. Oh, Ibu Luis Hutauruk ya. Ya, betul ya, Kak. Untuk Papua ya. Papua. Ya. Pak Philip di sana kah? Kondusif. Ya, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mari Bapak Ibu kita satu hati di dalam doa syafaat. Terima kasih ya Bapak. Engkaulah Tuhan yang telah membuka pikiran dan hati kami. Bagaimana Engkau telah memberikan kepada kami karunia-karunia rohani dengan tujuan supaya kami dapat membangun diri kami sendiri dan juga dipakai untuk
pembangunan dan pengembangan tubuh Kristus. Dan kami tahu karunia-karunia rohani itu Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya dan yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang telah mati dan bangkit, yang oleh kuasanya memberikan kami kehidupan yang kekal dan yang memberikan kami kuasa untuk menyatakan karya Tuhan di dalam dunia ini, membebaskan mereka yang tertawan, memberikan mereka kekuatan yang patah hati, yang berduka. Kami diutus untuk menghibur, dan kami juga dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan keadilan, kebenaran, dan memberi bagi mereka yang dimarginalkan, mereka yang miskin, mereka yang tertawan oleh kuasa-kuasa dosa dalam karakter-karakter yang buruk. Tuhan tolong kami, dan biarlah kami selalu meminta daripadamu kekuatan dan roh sendiri, rohmu yang kudus yang mengarahkan kami, pribadi lepas pribadi, dan kami sebagai gerejamu untuk mampu mengekspresikan, bahkan mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam panggilan dan pengutusan kami. Dan biarlah ya Bapa di surga, kami selalu terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Baik kami ditempatkan secara khusus di dalam Jemaat Nasaret. Bapa di surga, kami bersyukur untuk persekutuan kami sebagai gereja yang Tuhan tempatkan di dalam dunia ini, dan juga kami di negeri ini. Tuhan mengetahui sebagai gereja kami ditantang untuk melakukan segala tugas dan panggilan. Seringkali kami bersembunyi di belakang tembok gereja untuk tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Di tengah-tengah kesukaran, kesusahan, dan juga di tengah-tengah peperangan, tapi Tuhan selalu membangun dan mengingatkan kami. Biarlah kami Engkau perbaharui secara khusus kami sebagai GPIB, kami sebagai Majelis Sinode, kami sebagai Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur, kami sebagai warga Jemaat GPIB Nasaret, kami sebagai Majelis Jemaat GPIB Nasaret, kami sebagai unit-unit misioner GPIB Nasaret, kami sebagai pegawai kantor Majelis Jemaat GPIB Nasaret, supaya kami terus berkobar-kobar di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami diberanikan untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki, dan kami dimampukan untuk menjadi alat tangan, kaki Tuhan, bahkan mulut kami berbicara tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Itu juga kami sebagai panitia pelaksana perayaan Paskah dan HUT GPIB Jemaat Nasaret, dan di dalam pergumulan kami untuk menyelesaikan proses Tanah Waru, dan kami sebagai bagian dari pemerintah, masyarakat di tengah pemerintah bangsa dan negara kami terus patuh dan taat dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah kami menyangkut kebijakan yang terkait dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan protokol kesehatan yang tetap kami dianjurkan untuk melaksanakannya. Ketaatan kami kepadamu ya Bapa, kami juga dapat dalam panggilan masyarakat bangsa kami. Kami bersama-sama ya Bapak bergumul untuk
masalah dan Tuhan memperhatikan tiap kesukaran-kesukaran, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kasih kami. Dan juga kami memohon anugerah dan kasih setia Tuhan untuk senantiasa menopang mereka dan menguatkan mereka, sehingga mereka dapat melewati masa-masa yang sulit bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Yesus Kristus, mohon berkat dan urapan kasih karunia-Mu untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang lanjut usia, para janda, duda, yatim piatu, dan juga semua mereka di dalam jemaat yang ada di dalam kesendirian, mereka yang sakit, baik sakit yang telah lanjut maupun mereka yang sakit karena terpapar COVID. Kami menyerahkan Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Remsi Supusepa, Ibu Deni Adam, Saudari Mirel Yusuf, Bapak Butar-Butar, Ibu Kando Waro, Bapak Karel Van Prah, Ibu Rustam Maji, Ibu Pendeta Lis Alo, Ibu Angel Oro, Ibu Irawati Tibuluji, Ibu Helena Ndun Papilaya, Ibu Linda Toi Maengkom, Ibu Diser Manangka, Bapak Alexander Reiga, Ibu Titin Nugroho Said Suyut, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Ibu Rinde Fretes, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Poyo Oleh, Ibu Adolfin Kalangi, Bapak Yosman Hutu, Bapak Benyamin Lopis, Bapak Stevi Hetaria, Ibu Mariam Parayo, dan Ibu Teresia Dimas, serta adik Natania Melvi Saera. Secara khusus ya Bapak di surga, kami mohon lawatan dan jamaah-Mu serta pertolongan-Mu ya Bapak untuk Ibu kekasih kami, Ibu Kalangi Pandai, dalam keadaan yang sangat-sangat lemah dan sangat-sangat kritis di Rumah Sakit Columbia. Kami hanya berharap akan belas kasihan-Mu ya Bapa, karena Engkau Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mempunyai hidup dan Engkau yang punya rencana dan rancangan untuk masing-masing kami, dan terkhusus bagi Ibu kekasih kami. Biar di dalam tangan pengasihan-Mu Bapa dan kehendak-Mu sendiri yang dapat menolong dan memberkati Ibu kekasih kami, juga segala perawatan yang dilakukan oleh rumah sakit, para dokter dan perawat, makanan dan minuman serta obat-obatan, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara kasih kami ini dan juga bagi Ibu Kalangi Pandai. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu untuk kehidupan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami yang sedang berdaya upaya dalam kebijakan-kebijakan mereka untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di tengah bangsa kami, baik masalah ekonomi, baik masalah pangan, baik masalah sosial, bahkan ketika saat ini saudara-saudara kami akan pulang kembali untuk merayakan ke daerah mereka masing-masing untuk merayakan sukacita mereka, maka biarlah Tuhan juga boleh menyertai pemerintah kami, pemimpin kami, dan semua yang mengambil bagian di dalam mengatur perjalanan mudik saudara-saudara kami ini, sehingga mereka dapat melakukan perjalanan dengan baik dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Perlindungan dan pemeliharaan Tuhan kiranya diberikan kepada mereka dan pemimpin kami, juga TNI dan Polri yang menjadi bagian dalam menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Secara khusus kami mendoakan saudara-saudara kami dan juga pemerintah di Papua. Tuhan mengetahui bahwa terus-menerus terjadi banyak orang yang kehilangan nyawa dan banyak orang yang kehilangan kekasih-kekasih, bahkan banyak orang, anak-anak kami kehilangan wadah untuk dapat bersekolah, bahkan rumah sakit, puskesmas, dan juga banyak hal yang terjadi. Orang-orang yang harus mati karena hal-hal dan musabab yang tidak diketahui. Masing-masing orang merasa benar
dan masing-masing orang merasa dapat melakukan apa saja untuk kebenaran yang mereka pikirkan dan mereka rasakan. Tuhan Yesus, kami hanya mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Berilah kerendahan hati. Berilah hikmat dan pengertian. Berilah mereka ketenangan. Bahkan bukalah pikiran mereka dan hati mereka yang selalu ingin mengacaukan keadaan negeri kami, khususnya Papua. Biarlah ya Bapa di surga, orang-orang yang ingin bekerja, mengambil bagian untuk membangun tanah Papua ini. Tuhan lindungi dan Tuhan berkati, baik sipil, baik masyarakat biasa, baik TNI, Polri, dan juga saudara-saudara kami dapat bekerja sama untuk membangun dan membuat tanah Papua dan juga saudara-saudara kami di sana dapat menunjukkan kapasitas dan keunggulan mereka dengan karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan, baik di tanah itu sendiri maupun bagi saudara-saudara kami di Papua. Tuhan juga menolong gereja-Mu ya Bapa untuk menjadi bagian yang dapat mengambil bagian di negeri Papua ini, di tanah Papua ini, sehingga gereja boleh menjadi alat perdamaian dan menjadi bagian dari karya Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, khususnya di negeri Papua. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk semua sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Usia yang boleh kami nikmati hari ini bagi tiap mereka yang berulang tahun dan juga bagi hari-hari akan datang. Tuhan berkati sukacita ini. Berkati tiap keluarga di dalam kehidupan perkawinan mereka masing-masing. Ya Bapa, berkati tiap orang tua dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam tugas mereka mengasuh rumah tangga dan anak-anak. Berkati tiap orang muda di dalam masa muda mereka ya Bapa, dalam pergaulan mereka dan dalam pendidikan mereka. Berkati anak-anak kami juga di dalam pendidikan dan masa remaja mereka, masa kecil mereka, masa balita mereka. Di sana Tuhan boleh menolong mereka sehingga anak-anak kami dapat berhasil kelak karena berkat Tuhan dan mereka hidup takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk persekutuan hari ini. Terima kasih karena telah menghadirkan Ibu Debbie, Penatua Debbie Roring sebagai liturgos, Kantoria, tim multimedia, dan juga pianis. Tuhan berkati semua mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Berkati Jemaat Nazaret secara keseluruhan ya Bapa di surga, dan berkati Ibu Pendeta Marlene Yosef dalam tugas dan panggilannya sebagai Ketua Majelis Jemaat. Biarlah kami semua tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih karena Tuhan telah memberkati semua perangkat alat elektronik yang kami pergunakan untuk mengikuti ibadah hari ini. Inilah kami ya Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh permohonan, pengharapan, dan selalu semua rasa syukur dan sukacita kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sumber hidup kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Imamat 19 ayat 5 yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Memberkatimu, Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Kebajikan di sepanjang hidupmu, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu, takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat Tuhan, jika memungkinkan, mari kita berdiri dan mendoakan persembahan ini. Allah Bapa Maha Kasih, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat, kami menyerahkan persembahan sukarela kami ini kepadamu. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan kami, sehingga dapat dipergunakan sebagai pelayanan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat bagi kehidupan kami. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Keluarga tanggal 27 April 2022. Sakramen Baptisan. Dalam ibadah Minggu 8 Mei 2022 pukul 9 WIB di GPIB Jemaat Immanuel Depok akan dilaksanakan sakramen baptisan anak
bagi Avril Legrace Melatunan, usia 3,5 bulan, anak dari keluarga Melatunan Syauta, Will dan Betsy, sektor 1. Ibadah pelayanan kategorial atau Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Pengurus Pelkat PKB GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta mengundang anggota PKB GPIB Jemaat Nazaret untuk bersekutu dalam ibadah rutin Pelkat PKB yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Mei 2022 pukul 10 WIB bertempat di ruang ibadah GPIB Jemaat Nazaret dengan tema Hargai dan Hormati Pertolongan Orang. Rut 4 ayat 1 sampai 6. Pemberita firman Pendeta Domidoyo Martinus Ratu Penu. Renovasi tahap ketiga gedung gereja dan pastori. Saat ini sedang dilaksanakan renovasi gedung gereja tahap ketiga untuk pekerjaan penggantian pipa menara gereja, pengecatan dinding samping kanan gereja, perbaikan plafon belakang gedung gereja, serta perbaikan dan pengecatan pastori. Mohon dukungan doa jemaat agar proses pekerjaan berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan dan keuangan GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta, selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah dibagikan di WhatsApp Group di masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman malam hari ini, Pendeta Margareta Manalungefak, Pendeta Non-Organik GPIB. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kasih Tuhan, jika memungkinkan saudara diundang untuk berdiri. Dengarlah amanat pengutusan, pergilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Iya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Ibu Pendeta.